aku kangen nggak ada lagi tangan yang megangin aku. Tangan-tangan yang biasanya aku pegang kalau aku mau tidur, aku ciumin tangannya, tapi udah nggak ada lagi. Halo kakak, kenalin aku Numa. Nama kakak siapa? Hai Numa, nama aku Lala. Umur aku 21 tahun dan sekarang aku lagi kerja. Halo Kak, nama aku Indira. Nama kakak siapa? Halo Indira, nama aku Alia. Aku sekarang usianya 20 tahun. Aku sekarang lagi kuliah. Aku punya challenge buat kakak. Baca buku ini Iya. halaman 31 sampai 33. Sampai 33. Aku dan Tesar memang rencana berkunjung ke Jakarta di akhir pekan dan kami akan berkunjung ke rumah untuk bertemu ayah dan mama di hari Senin pagi sebelum kembali ke Bandung di sore hari. Berbeda dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya, kali ini aku memutuskan untuk mampir ke rumah sahabatku yang juga tinggal di daerah Cibubur. Aku, Tesar, sahabatku Widi, dan Dwi suaminya. Kami berempat sedang ngobrol seru dan hangat ketika tiba-tiba telepon selularku berbunyi. Coba kamu angkat aja deh, pintaku ke Tesar. Halo. Tesar berhenti sejenak mendengarkan suara dari seberang telepon. Aku menatap Tesar dengan pandangan bertanya. Oke tante, makasih ya, kita kesana sekarang. Tesar menutup telepon, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa iba. Non, kita harus jalan ke rumah sekarang. Tadi Tante Ida ngabarin kalau ayah udah gak ada. Jadi ngerasa kalau benar-benar bisa ngerasain juga sih, lebih ke relate. Jujur, aku relate sih sama cerita ini. Karena aku pernah ngalamin sebelumnya. Aku kehilangan papa, aku biasa manggilnya bapak. Setelah 3 bulan atau 4 bulan bapak berusaha melawan kankernya, kanker stadium 4, kanker paru-paru. Itu bukan hal yang mudah waktu pertama kali aku tahu kalau bapakku itu kanker. Karena selama ini bapak sangat hidup sehat, 74 tahun dia hidup sangat sehat. Terus tiba-tiba aku diagnosa dokter adalah bapak sakit. Aku waktu itu gak terima. Aku benar-benar ngerasa yang kayak gak mungkin papaku sakit gitu. Tapi ternyata ya udah takdirnya bapak sakit dan mau gak mau kita harus ngelewatin itu semua. Bapak sakit tapi dia berjuang dengan luar biasa, semangatnya sangat tinggi, dia berobat, dia semuanya dia lakuin. Kami bolak-balik Lampung Jakarta untuk bapak berobat. Sampai akhirnya ada momen di mana dokter bilang bapak udah gak bisa diobatin lagi. Bahkan udah gak bisa dioperasi, gak bisa kemo gitu-gitu. Akhirnya memutuskan untuk balik ke Lampung dan waktu balik itu udah kayak sebulan terakhir sebelum papaku gak ada. Sebulan terakhir itu benar-benar aku gak mau ngelewatin momen sama papa. Benar-benar yang kayak sama bapak terus seharian. Terus waktu momen sakitnya sih yang aku sampai sekarang selalu ini tuh bapak itu sewaktu sakit dia maunya makan masakan aku atau mamaku. Jadi aku tuh sehari bisa masak 2 kali dengan menu yang berbeda, siang dan malam. Kalau sarapan mamaku yang masak. Sampai akhirnya keadaan beliau itu semakin buruk. Harus pakai oksigen luar biasa, non-stop 24 jam. Dan waktu itu semua pada panik. Mama, aku, adik. Pas akhirnya mau gak mau bapak harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, ya udah bapak masuk ke GD seperti biasa, akhirnya masuk ke kamar rawat. Terus aku inget banget di hari bapak aku nggak ada, papaku meninggal. Papaku meninggal pagi jam 9.40. Nyampe jam 8 pagi, nyampe jam 8:10 pagi, itu masih bareng aku berdua doang dari jam 6. Aku inget banget pagi-pagi itu waktu dia baru bangun, abis sholat subuh, dia pengen meluk, dia tuh tiba-tiba manggil aku, habis itu mamaku, habis itu adekku.
dia pengen meluk kita semua di hari itu. Terus kami dipeluk sama beliau tiduran di rumah sakit, kami dipeluk. Terus ya udah, abis dipeluk aku udah rasanya tuh udah nggak enak banget waktu itu. Aku pulang, aku kelas jam 9-an mau jam 10 aku ditelepon mamaku. Kalau bapak udah nggak ada. Kaki aku lemes banget. Aku nyampe jatuh, aku nggak bisa bangun gitu kayak 3 kalian. Aku kebetulan di rumah sendiri lagi kelas. Terus kayak pas sudah bangun, aku udah berdiri, aku kayak nelpon teman kelasku kayak aku nggak bisa ikut kelas, papaku nggak ada. Udah, terus di situ di hari itu aku telepon mama nelpon aku itu, aku telepon balik, aku bilang aku mau ke rumah sakit nyusul bapak. Terus mamaku bilang nggak boleh, aku cuma boleh disuruh di rumah. Mama bilang kakak sambut bapak di rumah, siapin rumah untuk bapak. Terus ya udah aku siapin rumah. Terus tiba-tiba rumahku tuh aku nggak tahu gimana caranya tiba-tiba udah rame banget sama orang banyak. Terus nggak lama waktu siang bapak datang dengan mobil jenazahnya dengan mobil jenazah. Ya udah pas bapak datang aku kayak nggak mau lihat, pertama kali aku belum mau lihat jenazahnya. Terus pas sudah aku lihat aku masih berharap papaku bisa bangun. Tapi ternyata enggak. Aku masih ingat aku pegang kepalanya yang udah dilapisin kayak kain gitu, kainnya aja udah dingin. Terus ya udah, aku makin realize kalau ternyata oh iya, bapak udah nggak ada. Waktu itu di tahun 2020, aku tuh deket banget sama Pade sama Bude aku. Dari kecil tuh aku tinggal sama mereka gitu, karena dulu tuh mama aku sibuk banget. Nah, habis itu di tahun 2020, di bulan Maret kalau nggak salah, aku lagi di rumah Pak De aku ini, atau aku nyebutnya papi. Aku lagi di rumah papi aku, dan di hari itu papi aku tuh lagi sakit, tiba-tiba kayak lagi sakit panas gitu, batuk-batuk. Cuman kita semua sekeluarga itu ngeliatnya kayak oh ya udah sakit biasa gitu loh. Nah pas malam-malam aku tuh lagi di ruang tamu posisinya. Aku dengar papi tuh lagi batuk, terus aku nggak ngecek, yang ngecek anaknya papi aku ini. Dicek ternyata oh batuk aja dan dikasih minum. Setelah itu 30 menit kemudian pas dicek tuh ternyata papi aku kayak tidur gitu, kayak pingsan. Jadi anaknya itu manggil orang serumah untuk kayak ngecek kayak oh ini pingsan atau gimana. Nah akhirnya aku habis ngetik-ngetik gitu, aku langsung pergi ke kamarnya papi aku, terus aku lihat oh iya kayak pingsan. Terus akhirnya ya udah aku coba kasih, kamu tau fresh care gak? Tahu ya, kan itu pedes kan. Nah aku taruh di hidungnya papi aku, tapi nggak bangun. Nah habis itu kita semua karena panik akhirnya mungkin pingsan, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Sampainya di jalan, aku duduknya di mobil belakang, jadi aku sama papi aku mangku palanya papi aku itu. Sampai di rumah sakit aku masih ngomong kayak Pi bangun dong Pi gitu, jangan acting. Masih nggak bangun juga. Dan akhirnya sampai di rumah sakit digotong, 5 menit setelah dicek ternyata papi aku udah nggak ada. Papi aku meninggal di malam itu. Jadi saya sedih banget karena papi itu sosok yang pengganti papa aku kali ya, karena orang tua aku juga udah berpisah. Jadi papi mungkin jadi sosok ayah aku juga gitu. Dan 4 bulan atau 5 bulan setelah itu aku kehilangan mami aku juga. Jadi aku pergi ke Jerman. Terus bude aku ini atau mami aku ini nganterin aku ke airport. Semuanya baik-baik aja. Aku pamit ke mami aku. Sampai aku di Jerman, sehari setelahnya mami aku telepon aku kayak gimana di Jerman gitu. Nanti mami kesana ya, nanti mami numpang tidur di dorm kakak ya. Aku bilang iya, nanti mami kesini ya. Setelah itu, sehari setelah itu, di situ
aku lagi tidur posisinya. Di Jerman itu jam 3 pagi dan di Jakarta tuh udah jam 10 siang. Cuma tiba-tiba jam 3 aku bangun. Dan ternyata aku udah dapet banyak miss call dari sepupu aku, dari ibu aku, dari jam 1 malamnya. Jadi dari 1 jam sebelumnya aku udah banyak yang nelpon. Dan di saat itu aku cuman kayak, aku sedih banget. Aku gak pernah ngerasain sesedih ini. Dan di saat itu aku kaget aja, ternyata goodbye terakhir itu adalah ya sebelum aku pergi, dan itu menjadi goodbye terakhir kali dari aku ke mami aku. Kakak kangen gak sama sosok dia? Kalau ditanya kangen, pasti kangen lah. Aku kangen banget. Aku masih kangen karena sebelum mereka pergi banyak mau ngelakuin sesuatu bareng gitu. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri bareng. Tapi mereka udah pergi duluan. Jadi itu sih yang aku kangenin. Kalau yang dikangenin apa? Sosoknya. Sosok yang ada buat aku. Terus kayak aku tuh suka banget nonton bola sama papa. Aku tuh banyak hobi yang sama papa. Jadi benar-benar semuanya tuh aku lakuin bareng. Terus kalau ditanya kangennya ya luar biasa. Kangen banget. Bener-bener kangennya luar biasa. Aku kangen gak ada lagi tangan yang megangin aku. Tangan-tangan yang biasanya aku pegang kalau aku mau tidur. Aku ciumin tangannya, tapi udah gak ada lagi. Kira-kira apa yang kakak paling sesali dari kepergian? Aku belum sukses gitu. Jadi aku merasa kecewa sama diri aku sendiri. Aku belum bisa ngasih apa yang mereka harapin dari aku gitu. Aku belum bisa jadi orang sukses yang seperti mereka harapkan gitu. Kalau sesalin sih nggak ada. Tapi kalau misalnya boleh ngulang waktu, aku pengen punya banyak video, foto sama papa. Terus benar-benar ngabisin waktu bareng sama papaku. Tuh. Kalau dikasih kesempatan buat ngobrol sama ketemu, apa yang bakal kakak sampein? Banyak banget. Aku bakal bilang sih, Mami, Papi, maafin aku sama ini ya. Aku sama ini nakal. Sering pulang malam. Terus aku dimarahin. Aku suka males. Aku disuruh ini itu, aku gak mau. Sekarang aku nyesel. Karena sebenarnya tujuan mereka tuh baik, marahin kita. Cuman akunya yang gak mau dengerin. Aku juga bakal ngomong, Mi, Papi, aku udah lulus sekarang. Aku udah mendapatkan banyak pengalaman juga di Jerman. Aku ketemu teman-teman baru. Sekarang aku udah lulus, aku udah kerja juga. Maafin dulu, belum sempet ngebahagiain Mami sama Papi. Terima kasih udah jadi bapak yang terbaik buat Alia. Terima kasih juga, kayak pokoknya bakal bilang sayang, bakal bilang kayak ayo kita nonton bola lagi, ayo kita nonton Piala Dunia yang kita pengenin itu. Pokoknya bakal bilang I love you so much. Coba kalau misalnya kakak buka IG. Aku harus ngapain nih? Nah, anggap ini DM yang menghubungkan kakak kepada beliau. Nah, apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan? Halo Bapak. Ini Alia. Alia kangen banget. Ayo main tenis bareng lagi. Ayo kita nonton bola lagi.
Ayo kita jalan-jalan. Ayo kita makan-makan yang enak. Ayolah kita lakuin bareng-bareng semuanya. I miss you a lot and I love you. Halo, Mami, Papi. Apa kabar? Aku di sini alhamdulillah baik-baik aja. Aku di sini lagi kerja, Mami, Papi. Aku juga udah lulus. Mami sama Papi, gimana kabarnya? Maafin dulu aku pergi duluan ke Jerman. Aku ninggalin Mami sendirian. Mi, semoga Mami bisa bangga ya sama aku. Terima kasih ya Mami Papi. Udah hadir, udah ngajarin aku banyak hal. Mungkin kalau misalkan gak ada Mami Papi, mungkin aku jadi orang yang lemah. Mungkin kalau misalkan dulu Mami Papi gak sering marahin aku, gak keras sama aku mungkin gak jadi orang yang kuat kayak sekarang ini. Tambah aku juga sendirian. Intinya Mami sama Papi tenang ya di sana. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.